Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pipelining dan hari ini kita akan membahas tentang pipelining sesi kedua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Kita akan belajar pipelining 2 hari ini secara keseluruhan. Yang pertama kita akan mulai dengan instruksi. Instruksi terdiri atas multi segmen yang masing-masing melakukan salah satu fungsi dari siklus instruksi pada semua instruksi. Untuk keperluan ini, hardware prosesor disusun menjadi segmen-segmen yang independen. Misalnya kita bisa melihat di situ ada unit fetch, unit eksekusi, ada buffer instruksi. Jadi apa fungsi buffer instruksi? Untuk mengirimkan instruksi dan berada dalam antriannya. Dengan cara yang sama, jumlah siklus clock yang diperlukan untuk mengeksekusi 7 instruksi adalah 8 siklus clock. Pada prosesor non-pipeline, 8 siklus clock diperlukan untuk menyelesaikan 4 instruksi. Katakan Intel 8086 dan 8088 ini didesain dengan 2 tingkat pipeline. UF pada 8086 unit fetch ya kalau UF. Pada 8088 mengambil atau membaca 4 byte dari aliran instruksi, sedangkan 8086 mengambil 6 byte. Karena itu, buffer instruksi adalah sebuah antrian yang menggunakan algoritma FIFO, first in first out, di mana unit fetch menyimpan instruksi prefetch. Kemudian kita mengenal apa itu frekuensi clock atau waktu yang digunakan untuk menyelesaikan langkah-langkah instruksi pada berbagai tingkat yang berbeda-beda. Misalnya jika kita mengambil instruksi memerlukan waktu yang lebih besar daripada pengkodean instruksi, maka periode clock pipeline tidak akan lebih kecil dari waktu yang digunakan oleh tingkat yang lebih tinggi daripada pipeline itu sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya adalah segmen-segmen pipeline yang telah menyelesaikan operasinya lebih cepat dipaksa untuk menunggu daripada untuk mengurangi waktu tunggu ini dan untuk mencapai efisiensi yang lebih baik dari pipelining. Maka langkah-langkah yang lebih besar dipecah menjadi lebih dari satu tingkat yang lebih kecil. Tujuannya apa? Agar waktu yang diperlukan untuk setiap tingkat berkurang. Ya, katakan kalau kita membawa sesuatu yang besar itu memerlukan waktu yang lama, kita harus memecah hal tersebut. Karena untuk apa? Untuk efisiensi waktu ya, agar durasinya dia bisa berkurang. Hal ini mengizinkan frekuensi clock yang lebih tinggi. Metode lain adalah mengoperasikan secara paralel unit-unit multi untuk suatu tingkat tunggal. Pada pipeline ideal, waktu yang digunakan untuk setiap tingkat adalah sama. Waktu ini adalah durasi daripada periode clock itu sendiri. Kemudian ada pipeline bubble. Untuk menyelesaikan instruksi tertentu, beberapa langkah dalam pipeline ada yang tidak relevan. Hal ini disebut bubble pipeline. Untuk beberapa instruksi, sejumlah langkah dalam pipeline tidak akan dikerjakan, misalnya untuk instruksi NOOP. Hanya ada 2 langkah yang diperlukan, yaitu pengambilan instruksi dan dekode instruksi. Karena itu instruksi ini menyebabkan bubble dalam pipeline setelah 2 langkah pertama, maka demikian pula instruksi load untuk dikerjakan pada tingkat penulisan. Penulisan hasil daripada si instruksi yang awal tadi. Namun instruksi tersebut harus melalui semua tingkatan tanpa melompati langkah yang tidak diinginkan. Jadi walaupun dia instruksinya harus dia secara ini ya berurutan diselesaikan. Tidak boleh sebuah instruksi langsung meloncat. Tujuannya dengan apa? Ya nggak bisa. Kalau misalnya kita membuat roti, harusnya dia diaduk dulu, tetapi langsung loncat tepung dan bahannya dimasukkan ke dalam oven. Itu nggak akan bisa jadi. Kemudian ada pipeline hazard.
Pipeline beroperasi dengan efisiensi penuh asalkan program adalah suatu yang ideal yang tidak mengganggu pada tujuan penyelesaian dari satu instruksi untuk setiap clock. Tetapi memang kadang-kadang program itu praktis mempunyai tipe yang berbeda dari hubungan antar instruksi yang dihasilkan pada tempat pipeline. Dengan kata lain, ketergantungan antara instruksi-instruksi yang berurutan atau berdekatan menyebabkan hazard di mana pipeline dan mempengaruhi operasi mulus dari pipeline instruksi. Ada tiga hal utama yang dapat menyebabkan hazard. Yang pertama adalah konflik sumber daya yang disebut dengan struktural hazard, kemudian ketergantungan data atau biasa disebut data hazard, kemudian ada kesulitan pencabangan atau yang disebut dengan control hazard. Next, kita mengenal tentang pipeline arithmetic. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pipeline instruksi dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja komputer dalam melaksanakan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian. Dalam hal ini, operasi atau prinsip-prinsip tersebut akan digunakan untuk merealisasikan sirkuit aritmetik dalam ALU. Pada bagian ini kita dapat membahas penggunaan pipeline aritmetika dalam meningkatkan kecepatan aritmetika. Kita akan mulai dengan operasi aritmetika fixed point dan dilanjutkan dengan pembahasan operasi aritmetika float point. Nah, dalam aritmetika pipeline itu yang pertama kita memiliki pipeline aritmetika yang tidak tetap. Penjumlahan kedua operan ini dapat dilakukan menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, teknik ini pada dasarnya berbeda dalam dua hal, yaitu teknik tingkat kompleksitas daripada teknik dan kecepatan dari teknik itu sendiri. Kedua hal ini agak kontradiktif. Yang pertama yaitu realisasi yang sederhana menghasilkan sirkuit yang lambat, sedangkan realisasi yang kompleks menghasilkan sirkuit yang cepat. Misalnya adalah sejumlah Cori ripple throb dan sejumlah carry loop, sejumlah CRT sederhana tetapi lambat, sedangkan CLA kompleks tetapi lebih cepat. Yang kedua adalah aritmetika titik mengambang. Dengan menggunakan pendekatan yang sama, kemungkinan melakukan pipeline penjumlahan atau pengurangan bilangan titik mengambang. Pada kasus ini, pipeline harus dibuat berdasarkan operasi-operasi yang diperlukan untuk melakukan penjumlahan float point. Operasi utama yang diperlukan dalam penjumlahan float point adalah pembanding eksponen, pensejajaran eksponen, penjumlahan, dan normalisasi. Karena itu, memungkinkan menyusun pipeline 4 tingkat seperti yang diperlihatkan dalam penjumlahan float point. Memungkinkan kita mempunyai multiset operan float point dalam penjumlahan secara bersamaan untuk mengurangi waktu keseluruhan yang dibutuhkan untuk penjumlahan float point. Sinkronisasi log dibutuhkan untuk sinkronisasi operan pada input tingkat dan dalam penjumlah float point. Kemudian yang berikutnya adalah pipeline mesin RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Merupakan suatu kemampuan yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan pipeline instruksi. Kemudian kesederhanaan dari instruksi set dapat digunakan untuk mengimplementasikan suatu pipeline instruksi menggunakan jumlah suboperasi yang sedikit dengan mengeksekusinya masing-masing dalam satu situs clock. Karena alasan format instruksi adalah fixed length, pendekodan atau penerjemahan operasi dapat terjadi pada saat yang bersamaan ketika pemilihan register. Semua instruksi manipulasi data mempunyai operasi register-register karena semua operan berada dalam register, maka tidak diperlukan kalkulasi alamat efektif atau pengambilan operan. Mesin RI atau mesin RISC ini, RISC, umumnya menggunakan dua bus secara terpisah dengan dua memori, yang satu untuk penyimpanan instruksi dan yang lainnya untuk penyimpanan data.
Dua memori ini kadang-kadang dapat beroperasi pada kecepatan yang sama dengan clock CPU dan mengarahkan ke memori cache. Salah satu keuntungan dari metode RISC ini adalah kemampuannya dalam mengeksekusi instruksi pada kecepatan 1/siklus clock. Tidak mungkin mengharapkan bahwa setiap instruksi dapat diambil dari memori dan dieksekusi dalam satu siklus clock. Keuntungan daripada RISC terhadap CISC adalah bahwa RISC dapat mencapai segmen pipeline dengan hanya memerlukan satu siklus clock saja. Sedangkan CISC menggunakan banyak segmen dalam pipeline dengan segmen, sedangkan CISC menggunakan banyak segmen dalam pipeline. Dengan segmen paling panjang memerlukan 2 atau lebih siklus clock. Karakteristik RISC yang lain adalah pendukung kompiler dalam menerjemahkan program bahasa tingkat tinggi menjadi program bahasa mesin. Sebagai pengganti perancangan hardware dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan konflik data dan penalti percabangan. Prosesor RISC ini mengandalkan efisiensi kompiler untuk mendeteksi dan mengurangi waktu tunda yang menyertai masalah ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya mengharap teman-teman bisa mempelajari materi ini dengan sebaik mungkin dan tidak lupa untuk mengerjakan tugas, forum, dan kuis. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.